Mengejutkan, pelaku dibebaskan saja, tapi Bintang Emon malah dilaporkan. Senin 15 Juni 2020, jagat media sosial dihebohkan dengan video Bintang Emon tentang kasus Novel Baswedan. Dalam video itu, ia mengkritisi alasan jaksa penuntut umum yang hanya menuntut pelaku 1 tahun penjara. Dari video inilah muncul komentar masyarakat. Ada yang mendukung, ada juga yang tidak setuju dengan tindakan BE tersebut. Salah satu yang tidak setuju adalah Charlie Wijaya, kader PSI, juga melaporkan tindakan Bintang Emon ke Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kenapa saya melaporkan? Bagi saya, hakim sudah melaksanakan tugasnya dengan semestinya. Dan kita tahu, bersama kedua pelaku sudah diadili dan divonis bersalah serta dipenjara. Demikian ungkap Charlie Wijaya, seperti dilansir mediaotonomiindonesia.com, Senin 15 Juni 2020. Melalui akun Instagramnya, @charliewijaya11. Charlie Wijaya menyebut pelaporannya tidak mengatasnamakan kader. Perlu dicatat, saya tidak mengatasnamakan kader termuda Partai Solidaritas Indonesia, ujarnya seperti diposting di akun Instagramnya. Langkah Charlie Wijaya yang melaporkan Bintang Emon ke Kemkominfo tersebut seketika memancing reaksi warganet. Tidak sedikit warganet yang justru memberikan sambutan sinis kepada mantan caleg PSI itu. Gagal nyalek bisa error. Memang beneran ada. Contoh, caleg gagal ini malah laporin Bintang Emon karena buat video tanggapan soal kasus Novel. Baru kemarin Bintang Emon difitnah nyabu. Udah ada lagi yang main lapor. Bagi partai terkait rekannya, tolong tegur dia. Jangan ngaco, kata @mazin. PSI itu mesti dibubarkan juga, cuma penjilat kekuasaan, ujar netizen lain. Luar biasa, Novel Baswedan dihabisi dari segala penjuru. Mencermati berita media berikut. Pengacara mata Novel rusak bukan karena siraman air keras. Dilansir dari republika.co.id. Pengacara terdakwa kerusakan mata Novel Baswedan karena salah penanganan. Dilansir dari kumbaran.com. Kerusakan mata Novel karena kesalahan penanganan, bukan akibat penyiraman. Dilansir dari bbcnews.com. Makin kesini makin terlihat nyata, membahana bahwa Novel Baswedan memang dihabisi dari segala penjuru. Sudah orangnya nyaris dibutakan. Ternyata proses persidangannya pun juga tampak nyata ada desain yang dipersiapkan sedemikian rupa. Bagaimana tidak? Keterangan dari dokter disebut ada yang bernama Dr. Yefta, Dr. Sandy Chandra, bisa dieksploitasi oleh para pengacara dengan sedemikian rupa untuk menyudutkan Novel Baswedan habis-habisan, sebagaimana berikut. Pertama, kerusakan mata Novel Baswedan karena penanganan tidak benar yang diakibatkan sikap saksi korban sendiri, saksi Novel Baswedan, yang tidak kooperatif dan tidak sabar terhadap perlakuan dokter-dokter di rumah sakit. Kedua, dokter menyayangkan sikap buru-buru yang dilakukan Novel Baswedan karena seharusnya Novel bersabar untuk diobservasi atau bila dipindah menurut saksi Dr. Yefta, seharusnya dibawa ke Sydney, bukan ke Singapura. Ketiga, Novel Baswedan tidak mengikuti petunjuk Dr. Sandy Chandra untuk pembersihan mikrotik ke bola mata. Saat saksi korban Novel Baswedan dibawa ke JEC dalam kondisi baik dan yang dilakukan RS mitra keluarga sudah benar. Tapi saat dibawa ke Singapura malah mengalami komplikasi sehingga kelihatannya menurun. Dikarenakan saya tidak mendapati dokumen tentang asli keterangan para dokter sesungguhnya seperti apa. Karena yang paparan di atas adalah versi pengacara, jadi tidak bisa membuat analisis lebih jauh. Akhirnya cuma bisa mengingatkan. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka melakukan makar, tipu daya,
dan Allah membalas makar tipu daya mereka itu. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar tipu daya. Quran Surat Ali Imran ayat 54. Novel Baswedan minta pelaku penyiraman dibebaskan saja. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, meminta pelaku penyiraman air keras terhadapnya dibebaskan. Kenapa? Pasalnya ia sendiri tak yakin apabila kedua orang terdakwa, yakni Robi Bugis dan Rahmat Kadir Mahutlete, adalah orang yang menyiramkan air keras ke wajahnya pada 11 April 2017 silam. Saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya, tweet Novel Baswedan melalui akun Twitternya @nazakista, Senin 15 Juni 2020. Keraguan Novel Baswedan bukannya tidak berdasar. Meski ia sempat kecewa dengan tuntutan kepada pelaku yang hanya 1 tahun, tapi ia ternyata menyimpan keraguan yang cukup berdasar. Pertama, hal ini karena penyidik dan jaksa penuntut umum tak mampu menjelaskan kaitan bukti dengan keterlibatan pelaku. Kedua, para saksi juga tidak mengakui bahwa dua orang tersebut adalah orang yang mereka lihat saat menyiramkan air keras pada waktu subuh ke wajah Novel. Ketika saya tanya penyidik dan jaksanya, mereka tidak ada yang bisa menjelaskan kaitan pelaku dengan bukti. Ketika saya tanya saksi-saksi yang melihat pelaku, dibilang bukan itu pelakunya, terang Novel. Pelaku saja tidak diketahui yang sebenarnya, apalagi dalangnya. Sudah dibebaskan saja daripada mengada-ada, pungkasnya. Yang paling parah adalah mendengar pembelaan terdakwa. Penyiraman air keras ke Novel hal biasa. Terdakwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Novel Baswedan, Rahmat Kadir Mahutlete, dan Roni Bugis menyampaikan nota pembelaan atau pledoi pada Senin 15 Juni sore di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dalam nota pembelaannya, Rahmat Kadir yang diwakili kuasa hukumnya menyebut bahwa penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan merupakan hal yang biasa. Kuasa hukum yang membacakan nota pembelaan, Rudi Herianto, menyebut kasus tersebut dipandang bisa menimpa setiap orang. Sebenarnya kejadian yang menimpa saksi korban merupakan kejadian yang dapat dikategorikan sebagai peristiwa yang sering terjadi dan dapat menimpa siapa saja, ujar Rudi saat membacakan nota pembelaan Senin 15 Juni. Rahmat Kadir pun disebut tidak mempunyai maksud untuk mencelakai atau menimbulkan luka berat terhadap Novel Baswedan. Sehingga lanjut Rudi, perbuatan terdakwa tidak bisa disebut terencana. Ditegaskan pula dalam nota pembelaan bahwa terdakwa merupakan pelaku tunggal serta mandiri karena didorong rasa benci yang timbul secara spontan terhadap Novel yang dianggap oleh terdakwa sebagai kacang lupa pada kulitnya. Jiwa korsa, sambung Rudi, menjadi pemicu bagi terdakwa yang memberikan pelajaran terhadap Novel Baswedan. Kemudian, pencarian alamat melalui Google, melalui survei dan mencampur air aki dengan air tidak dapat dikatakan sebagai bentuk perencanaan. Karena terdakwa tidak memikirkan segala akibat atau resiko yang akan terjadi dan tidak berada dalam hati yang tenang pada waktu maksud dari rencana. Peristiwa mencair penyiraman itu merupakan obsesi terdakwa yang lebih impulsif untuk memberikan pelajaran kepada saksi korban, tutur Rudi. Terdakwa sendiri mengakui bahwa pada malam saat sebelum akhirnya terdakwa melakukan niat untuk memberikan pelajaran, terdakwa tidak bisa tidur, kepikiran atas kebencian yang memuncak sehingga tidak tenang. Dengan demikian unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terbukti. Tambahnya, dalam tuntutan, kedua terdakwa atau para penyerang Novel tidak memenuhi unsur-unsur dakwaan primer soal penganiayaan berat dari pasal 355 ayat 1 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Karena para terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyiraman air keras ke Novel Baswedan. Tetapi, di luar dugaan, ternyata mengenai mata Novel Baswedan,
yang menyebabkan mata kanan tidak berfungsi dan mata kiri hanya berfungsi 50% saja. Artinya cacat permanen, sehingga unsur dakwaan primer tidak terpenuhi. Sebelumnya Novel Baswedan menilai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) malah terkesan bertindak sebagai penasihat terdakwa penyiraman air keras terhadap dirinya. Untuk level serangan yang maksimal, menurut Novel, pelakunya malah dituntut hukuman minimal yakni 1 tahun penjara. Bayangkan, perbuatan level yang paling maksimal itu dituntut 1 tahun penjara, dan terkesan penuntut justru bertindak seperti penasihat hukum atau pembela dari terdakwanya. Ini hal yang harus diproses, dikritisi, kata Novel melalui video di Jakarta Jumat 12 Juni. Bagaimana menurut pendapat Anda?